Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Mira Siti Sundari. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah di dalam penelitian. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, sekarang coba teman-teman perhatikan dulu gambar berikut ini. Bagaimana? Setelah teman-teman mengamati gambar tadi, ternyata banyak sekali ya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi setiap situasi sosial di mana adanya suatu gap atau kesenjangan atau ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan, nah itu yang dimaksud dengan suatu masalah. Ya. Nah, jadi permasalahan di dalam penelitian ini menjadi jantung penelitian karena rancangan penelitian, teori dan hipotesis, pengukuran variabel sampai kepada kesimpulan dan juga saran itu semuanya tergantung dari masalah dan juga rumusan permasalahannya. Nah, selanjutnya bagaimana sih memilih topik masalah penelitian? Nah, langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi topik penelitian. Nah, teman-teman bisa mengajukan berbagai pertanyaan seperti ada nggak sih permasalahan yang harus kita teliti? Lalu apakah masalah tersebut dapat dipecahkan? Atau masalah tersebut menarik tidak untuk dipecahkan? Lalu nanti ada tidak manfaat ketika kita sudah meneliti permasalahan tersebut? Nah, bagi peneliti pemula, pertanyaan yang sering muncul itu dari mana permasalahan itu dapat kita peroleh? Nah, atau bagaimana sih permasalahan tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti? Nah, jadi identifikasi masalah itu adalah mencari masalah yang paling relevan dan juga menarik untuk diteliti. Nah, masalah dapat dicari melalui panca indera kita, mulai dari mengamati, mendengar, melihat, merasakan, dan juga mencium berbagai peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, permasalahan juga muncul tadi karena apa? Karena adanya gap ya, atau adanya ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan. Nah, atau masalah juga bisa mengacu kepada kondisi yang mengancam, kondisi yang merugikan atau menghambatkan peneliti. Nah, itu bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah sumber permasalahan. Nah, sumber permasalahan ini ada dua. Yang pertama adalah yang berasal dari literatur atau dari bahan bacaan yang kita peroleh. Ya, tentunya yang sesuai dengan minat dan juga pengetahuan peneliti. Nah, sumber yang kedua yaitu berasal dari pengalaman pribadi peneliti, ya, merupakan permasalahan yang cukup banyak gitu ya, yang sempat dilalui atau dirasakan oleh peneliti. Sehingga semakin banyak pengalaman peneliti, maka akan semakin banyak permasalahan yang dijumpai. Sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menentukan permasalahan di dalam penelitian. Nah, langkah yang ketiga untuk memilih topik dalam permasalahan penelitian adalah menentukan karakteristik permasalahan penelitian. Nah, karakter yang pertama yaitu permasalahan harus dapat diselidiki ya, melalui apa? Melalui pengumpulan dan juga analisis data. Lalu yang kedua adalah orisinilitas. Nah, artinya penelitian ini merupakan sebuah pengembangan ide baru atau dari ide atau isu yang sudah ada, atau juga bisa mengaplikasikan ide baru dari konsep yang sudah ada. Lalu yang ketiga, karakternya adalah visibilitas. Jadi, suatu topik penelitian ini dapat dikerjakan dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu memilih masalah atau membatasi masalah. Nah, masalah ini layak atau tidak untuk diteliti. Kita harus memperhatikan tiga hal ya. Yang pertama yaitu ada tidak grand teori yang mendukung permasalahan tersebut, atau ada tidak penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.
Nah, lalu yang kedua adalah ada tidak manfaatnya atau kegunaannya ketika kita meneliti permasalahan tersebut. Nah, dari yang ketiga adalah manageability. Artinya, dana kita cukup tidak untuk melakukan penelitian tersebut, waktu kita ada tidak, cukup tidak gitu ya untuk melakukan penelitian tersebut. Lalu juga kemampuan kita mendukung tidak untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan jumlah rumusan masalah. Nah, jumlah rumusan masalah ini kita harus menentukan terlebih dahulu ya jenis penelitian yang kita akan lakukan gitu ya. Apakah survei atau eksperimen? Nah, tentu saja berbeda nanti rumusan masalahnya antara survei dan juga eksperimen. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya untuk penelitian survei. Nah, misalnya variabel Y atau permasalahan yang akan ditelitinya itu misalnya tentang hasil belajar. Nah, hasil belajar ini menurut Gagne ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal. Nah, kita ambil saja faktor internalnya ini atau X1-nya ini adalah motivasi. Lalu faktor eksternalnya ini atau X2-nya kita ambil dari lingkungan keluarga. Nah, jadi judulnya itu adalah pengaruh motivasi belajar dan juga lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. Nah, ini judulnya. Nah, selanjutnya kita tentukan rumusan masalahnya. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu kita ambil dari X1 terhadap variabel Y. Nah, itu rumusan masalah yang pertama. Jadi kalimatnya yaitu bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Itu rumusan masalah yang pertama. Lalu rumusan masalah yang kedua kita ambil dari X2 terhadap variabel Y. Nah, itu rumusan masalah yang kedua. Kalimatnya bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. Nah, dan untuk rumusan masalah yang ketiga adalah X1 dan X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, itu rumusan masalah yang ketiga. Jadi kalimatnya bagaimana motivasi belajar dan juga lingkungan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi ada 3 rumusan masalah ya. Dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Y. Nah, itu cara untuk menentukan rumusan masalah untuk jenis penelitian survei. Nah, kalau eksperimen, rumusan masalahnya itu jumlahnya itu adalah tergantung dari desainnya ya. Mau memakai modelnya 1 atau 2, X-nya 1 atau 2 itu tergantung nanti dari desain penelitiannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Bye-bye.